Puji Tuhan. Shalom semuanya. Nggak kerasa udah masuk bulan yang baru, di bulan Juni. Jaden ulang tahun di bulan ini. Awal Juni itu dia ulang tahun, excited. Waduh, rasanya udah nunggu-nunggu sebelumnya. Dia selalu bilang, kata Pak Jokowi, tanggal 1 itu semuanya libur karena aku ulang tahun. Karena bertepatan dengan hari kesaktian Pancasila, kelahiran Pancasila ya. Itu berbarengan dengan Pak Soekarno lahir, diperingati sebagai hari kelahiran Pancasila. Jadi dia senang sekali. Teman-teman di sekolah waktu sekolah online mengirimkan chat ucapan selamat ulang tahun tuh dia mesem seneng gitu ya. Semua orang itu pasti senang ketika masuk dalam hari yang baru buat dia gitu kan. Semalaman dia nggak bisa, rasanya pengen cepet-cepet pagi. Aku pengen cepet-cepet umur 8 tahun. Wah, rasa senang. Nah, lihat si Mario ini dalam bayangan saya itu dia tuh masih anak-anak loh, Yok. Ternyata kamu kelas berapa sekarang? 3, mau kelas 3 SMP. 3 SMP, mau kelas 3 SMP. Tuh kan, udah gede. Sama bayangannya masih SD. Makanya waktu itu kemarin sama Yohan, yo ajak yo. Kan ada kakak Lemon. Padahal jauh banget jaraknya. Lama-lama ternyata jauh banget. Karena ada bilang saya ingatnya tuh. Nah, saya tuh ingatnya tuh baru tuh masih anak saya masih, ya ternyata udah lebih tinggi daripada saya. Saya melihat kamu mestinya kayaknya begini yo. Luar biasa ya. Itu hari-hari berlalu begitu cepat, luar biasa. Dan hari ini kita masuk bulan yang baru, kita masuk tema kita yang baru tentang kesalehan. Ya, kalau di dalam 2 Petrus yang kita baca bersama-sama, yuk kita baca dulu deh ayat emas kita di dalam 2 Petrus ya. 2 Petrus 1 mulai ayat yang ketiga dikatakan demikian, karena kuasa ilahinya Ia telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, untuk pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodok ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu apa? Pertama, kebajikan. Kedua apa? Pengetahuan. Lalu apa? Penguasaan diri. Lalu apa? Ketekunan. Kemudian kesalehan. Lalu kasih akan saudara-saudara. Yang terakhir, dan kasih akan semua orang. Ini kita sudah bahas sampai di poin yang minggu lalu. Yang keempat, yaitu ketekunan. Sekarang yang kelima, tentang kesalehan. Apa itu kesalehan? Siapa punya teman namanya Saleh? Atau Soleh? Ada nggak? Ada di Cibulil nama ada Kang Oleh ya. Nah, ada Kang Oleh, Soleh namanya. Jadi Soleh atau Saleh itu sebuah nama yang bagus. Tentu orang tuanya untuk kasih nama itu berharap anaknya akan jadi anak yang soleh tentunya. Jadi anak yang saleh, anak yang berbakti, anak yang beriman, yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tetapi kesalehan yang kita baca ini bukan sekedar kesalehan yang seperti itu. Semua orang tentu bisa berlaku saleh dengan beribadah, datang sama Tuhan, memuji Tuhan, bahkan melayani Tuhan bisa dilakukan. Tapi saleh seperti apa yang Tuhan harapkan supaya kita bisa tambahkan dalam iman kita? Semua punya iman bukan? Oh iya punya iman. Tapi kita perlu menambahkan di dalam iman kita. Salah satunya adalah kesalehan. Kesalehan dalam bahasa asli dikatakan tam. Apa itu tam? Tam itu artinya sempurna. Artinya sempurna. Waduh, kalau kita harus menambahkan kesempurnaan atau kesalehan dalam hidup kita, kesempurnaan seperti apa? Kita pasti berkata, Pak, bagaimana mungkin saya sempurna? Saya nggak bisa sempurna. Hidup saya di dunia ini penuh kedagingan, masih banyak maunya. Masih kalau ada timbangan antara dosa dan kebaikan, banyakan mana? Banyakan dosanya atau baik-baiknya? Kita ngaku Tuhan masih banyak dosanya Tuhan. Kalau saya masih di tengah-tengah seimbang aja masih mending gitu kan. Tapi Tuhan kok saya masih banyak dosanya. Boro-boro mau tam, boro-boro mau saleh,
Buru-buru mau sempurna, belum bisa Tuhan. Ya saya berkata, kesalehan itu seperti apa? Seperti kain kotor. Kain kotor seperti apa? Dalam bayangan saya, kain kotor seperti kain kesetan yang kita buat bersihin kaki. Topo, kalau kami di rumah sebutnya topo, tuh toponya tuh pakai topo buat kesetin kaki. Saya pikir seperti itu kain kotor yang dimaksud di dalam Alkitab. Kenapa disebut sebagai kain kotor? Itu kesalehan loh. Sebagai kain kotor. Ternyata setelah saya belajar, itu kain kotor seperti apa sih? Itu kain zaman dulu yang dipakai para wanita sebagai pembalut. Dulu kan belum ada pembalut kan? Pakai kain. Kain seperti itu. Di dalam pemandangan Allah, orang yang saleh itu seperti kain kotor seperti itu. Najis. Oh iya. Lalu Tuhan, saya harus bagaimana ini? Makanya di dalam kehidupan kita, antara kita sadar atau tidak sadar, kita ngeh atau nggak ngeh, ada dua hal yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Terkadang kita bersikap munafik. Kadang-kadang kita memunculkan hidup kita. Ada asli, ada palsu, ada benar, ada salah, ada panas, ada dingin, ada maju, ada mundur. Selalu ada dua hal dalam hidup kita yang membayang kita. Dan salah satunya yang saya ingin bahas hari ini adalah tentang kepalsuan. Aspal. Apa itu aspal? Asli tapi palsu. Atau asli atau palsu. Saya ingin kita merefleksi diri. Karena mau tidak mau, ini membayangi kita. Kita seperti bayang-bayang nggak pernah kita bisa lepaskan dari hidup kita. Dan sangat mempengaruhi kita semuanya. Akan jadi seperti apa kita? Seasli apa kita? Dan sepalsu apa kita? Suatu hari akan kelihatan, gitu kan? Aslinya kita akan kelihatan, palsunya kita akan kelihatan. Dan ini berbahaya. Sebelum masuk lebih jauh, saya mau ajak kita baca coba ya. Dalam 2 Petrus, tadi kita baca pasal 1, coba kalian buka dalam pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga tentang hari Tuhan. Tentang hari Tuhan. Sekarang teman-teman mohon perhatikan mulai ayat yang ke-8 ya. Dari ayat yang ke-8 sampai 13 ya. Ayat pasal 3, 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 13 dikatakan demikian. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Dikatakan bahwa sesungguhnya kesalehan ini nggak main-main loh saudara. Nggak main-main dengan kesalehan. Petrus menuliskan ayat ini diingatkan, kamu harus ingat ya. Kamu harus ingat ya. Suatu hari kita akan menuju kepada akhir zaman. Kesudahan zaman, hari Tuhan itu akan datang ya dan amin. Dan semua unsur dunia ini akan hilang, akan lenyap dengan nyala api yang dahsyat yang menghanguskan. Kita semuanya akan hilang, dan hanya orang benar yang akan diselamatkan. Dia menulis sebuah kata-kata yang membuat saya gemetar. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, ini kiamat ya, berarti kesudahan segala zaman ini, bumi pun akan hancur.
betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Tetapi banyak di antara kita sangat menganggap remeh tentang kesalehan. Kita pikir ini hal yang biasa, kita pikir ini cuma sekedar slogan, cuma sekedar nama yang namanya saleh. Tapi dalam bahasa Ibrani dikatakan saleh itu adalah tam. Apa tam tadi saya katakan? Sempurna. Ngeri ya. Ini sebuah refleksi diri yang luar biasa. Waktu saya baca ini, Tuhan, saya jauh dari sempurna. Tuhan, saya belum sempurna. Kalau saya harus menghadapi hari Tuhan seperti ini, sesaleh apa saya? Kalau di hadapan Tuhan pun kesalahan kita masih seperti kain kotor. Lalu saya harus bagaimana? Saudara, kita lihat dulu ya, apa yang orang lakukan untuk menutupi dirinya atau menampilkan dirinya seperti seorang yang saleh. Yang terkenal, Yesus kasih sebuah perumpamaan di dalam Lukas pasal yang ke-18. Dikatakan demikian. Teman-teman mohon perhatikan ayat ini. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lainnya pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara kasih, siapa yang pernah dapat angpau? Tentu pernah ya. Kalau pas tahun baru Sinca gitu, anak-anak selalu angpau dong. Kalau dapat angpau banyak, berlembar-lembar, happy dia, seneng gitu. Lalu dia boleh membandingkan sama teman-temannya, angpau lu berapa? Gue dapat 20 angpau. Gue mah cuma 5 angpau, gue mah cuma dikit. Gak apa-apa lah, yang penting kan kita happy dengan gitu kan. Tapi yang 20 ini saking senengnya dia pamer 20, kita kipas-kipasin gitu kan. Suka gitu anak-anak kan dapat 20 angpau. Nah, kebanyakan kita senang dapat angpau yang banyak. Tapi belum tentu isinya lebih banyak dari yang cuma 5 angpau. Yang 20 angpau isinya cuma 5 ribuan kali 20 angpau. Yang 5 angpau isinya 50 ribuan atau 100 ribuan lah. Dibandingkan, banyakkan mana? Banyakkan isinya yang cuma 5 angpau. Tapi banyakkan orang terkesima dengan jumlah yang banyak, penampilan luarnya banyak, tapi isinya nggak ada, nggak sebanyak yang cuma sedikit. Nah, orang Farisi ini mungkin sama seperti ingin dilihat banyak orang. Ketika dia datang ke rumah Tuhan, apa yang dilakukan? Dia berdoa paling depan, di tempat yang paling fokusnya paling bagus. Dia berdoa, dia mungkin menengadahkan tangannya, dia lihat matanya ke atas dengan penuh kebanggaan. Alkitab sih bilang dia nggak ngomong apa-apa, nggak kedengaran suaranya. Dia hanya berkata dalam hatinya. Ada yang dengar gak sih? Gak ada yang dengar loh. Tetapi secara sikap dia menunjukkan dirinya, aku nih lebih benar. Aku nih lebih suci. Aku lebih soleh daripada orang lain. Aku lebih layak di depan. Aku menengadah ke langit. Dan doanya sebuah doa untuk membenarkan dirinya sendiri.
Apa katanya? Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Baik gak bersyukur? Oh baik. Bersyukur itu baik. Tapi di balik ucapan syukur dia bilang, karena aku tidak seperti orang lain. Aku bukan merampok, aku bukan berzina dan lain-lain. Bahkan tidak seperti orang itu. Dia nggak tunjuk langsung sih, karena tangannya kan terangkat ke surga, terangkat ke atas. Hatinya menunjuk kepada orang yang di belakang, yang di pojokan sana, yang dia pandang hina karena dia seorang pemungut cukai, sedangkan dia adalah seorang Farisi yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Dia membangun kepalsuan dirinya di hadapan Tuhan dan di hadapan banyak orang. Dia berpikir dengan sikapnya, dengan keagamaannya, dengan doanya, itu membenarkan dirinya di hadapan Tuhan. Tuhan, aku bersyukur, aku nggak berzina loh, aku nggak merampok loh, aku nggak membunuh, bahkan aku kasih perpuluhan, aku puasa. Orang puasa sebulan sekali. Tuhan, aku puasa seminggu 2 kali. Senin Kamis aku puasa. Tuhan, aku kasih persembahan lebih banyak daripada orang lain. Tuhan lihat kan apa yang aku lakukan. Dia membangun kesalehan yang palsu. Orang memandang dia mungkin, orang itu hebat ya. Orang itu orang kudus loh. Kalau orang lain di pasar lagi melihat dia datang, mungkin orang akan menundukkan kepala, menghormati dia sebagai orang kudus. Dia mungkin membusungkan dadanya sebagai orang yang tanda petik, orang yang saleh, orang yang benar. Tetapi siapa melihat hati? Manusia cuma melihat angpau yang kelihatan, yang 20 angpau tadi. Tapi Tuhan melihat isi dari hati orang tersebut. Isinya jauh lebih penting yang diperhatikan Tuhan. Ketika semua orang menghormati dia sebagai orang yang saleh, orang yang benar, orang yang tampaknya lebih baik dari orang lain, ya tetapi dia membangunnya dalam kepalsuan, dalam kesalehannya. Tapi Tuhan melihat jauh ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Dan kita telanjang di hadapan Tuhan. Dan Tuhan melihat sampai dalam hati kita yang paling dalam. Sebenar apa kita? Sesaleh apa kita? Lalu orang ini juga datang kepada Tuhan. Tapi dia nggak berani di samping orang Farisi tadi. Dia berdiri jauh di belakang, mungkin di belakang bayangan tiang bait Allah, di tempat yang gelap. Dia nggak berani mengangkat tangannya dan berseru kepada Tuhan dalam hatinya. Tapi dia menundukkan dirinya, dia pukul dadanya. Tuhan, aku nggak layak. Tuhan, aku ini orang berdosa. Tuhan, dosaku begitu banyak. Tuhan, ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya. Itu doanya. Ada 2 bangunan yang hari itu terbangun. Yang satu bangunan kepalsuan di dalam kesalehan. Yang satu bangunan kebenaran di dalam kesalehan yang sejati. Asli. Karena Tuhan berkata, orang ini pulang karena dibenarkan Allah. Mana lebih penting? Dipandang hormat manusia atau dihormati Allah? Kita akan berkata dihormati Allah. Tetapi betapa sering kita terjebak seperti orang Farisi dikatakan. Kita membanggakan diri kita bahwa kita merasa saya lebih soleh daripada orang lain, saya lebih benar daripada orang lain. Kita mengangkat tangan kanan, tangan kita ke hadapan Tuhan, dan kita berkata, Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Aku nggak seperti orang lain. Aku berikan perpuluhan, aku berikan persembahan, aku berdoa, aku silakan sebutkan semuanya baik. Tapi ternyata Tuhan melihat yang di dalam. Jangan seperti anak-anak yang cuma senang melihat angpaunya banyak, tapi isinya cuma lembar buat. Tapi ingatlah yang penting dalamnya. Setelah dibuka, angpaunya akan dibuang. Yang disimpan apa? Dalamnya. Nggak ada orang buang dalamnya, simpan luar. Yang penting gue punya angpau banyak, dalamnya kita buang-buangin. Kan nggak mungkin. Nggak ada nggak begitu. Tuhan perhatikan yang di dalam. Lalu masanya, bagaimana aku harus hidup soleh di hadapan Tuhan? Itu kan pertanyaan kita, bukan? Kalau di dalam 2 pasal yang ketiga dikatakan betapa saleh, betapa sucinya kamu harus hidup. Gimana caranya? Dan Paulus menyadari betul itu semuanya.
bahwa rasanya untuk mencapai kekudusan seperti yang Tuhan maksudkan mungkin tidak semudah itu. Tetapi Tuhan katakan, kuduslah kamu sama seperti aku adalah kudus. Mari kita baca yang terakhir, 2 Korintus 5 ayat ke-9 berkata demikian. Saya coba baca sampai dari mulai ayat yang ke-6 ya. 2 Korintus 5 saya akan mulai ayat yang ke-6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Lihat kata berusaha di sana, untuk berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Dikatakan Paulus sadar bahwa untuk bisa berkenan nggak bisa membalikan seperti membalikan tangan kita. Keselamatan iya kita terima dengan cuma-cuma. Tuhan berikan keselamatan kita semuanya. Tapi untuk berkenan kepada Tuhan, untuk hidup saleh di hadapan Tuhan, perlu sebuah usaha yang kita lakukan. Makin dekat sama Tuhan, makin mengenal Tuhan, makin cinta Tuhan, makin murni dan rela dimurnikan Tuhan. Sebuah usaha perlu dilakukan supaya Paulus pun berkata, supaya aku berkenan kepadanya. Mengingat hari Tuhan akan datang yang menghancurkan semuanya. Dan Petrus berkata, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Terima kasih. Ini sebuah pesan yang saya pikir penting buat kita semuanya. Bagaimana keberimanan kita, bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan, bangunan apa yang kita bangun, di dalam kepalsuankah hidup kita, penuh dengan kemunafikankah hidup kita, atau kita mencoba seperti orang si pemungut cukai yang datang sama Tuhan dengan nggak berani melihat ke atas karena dia merasa aku nggak layak. Dia disuruh dipojokkan di tempat yang gelap, dia pukul dia, Tuhan aku nggak layak. Tuhan aku nggak layak. Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni saya. Dan orang ini pulang dibenarkan oleh Allah. Itu langkah awal yang baik untuk kita hidup saleh di hadapan Tuhan. Mudah? Tidak. Tetapi ketika engkau memberi diri di hadapan Tuhan, ini aku, bentuk aku, agar hidup benar di hadapan Tuhan. Semoga hidupmu dan hidupku layak di hadapan Allah dan dikenal oleh Tuhan. Mari kita berusaha dengan sungguh-sungguh, berdiri dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, ibadah dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani dengan sungguh-sungguh, supaya engkau dan saya dikenal oleh Tuhan. Kalaupun engkau sudah alami itu semuanya, jangan tepuk dadamu sama seperti seorang Farisi tadi. Tuhan terima kasih, aku nggak seperti dia. Tanganmu menunjuk ke sana, tapi 3 tanganmu, jarimu pun menunjuk ke arah dirimu sendiri. Aku juga nggak layak. Aku juga nggak layak. Kita semuanya nggak ada yang layak. Tapi mari bersama-sama, semoga jemaat Tuhan makin bertumbuh di hadapan Tuhan, kita makin mengenal Tuhan, hidupmu dan hidupku makin saleh di hadapan Tuhan. Kita berdiri bersama-sama, saudara. Siapkan diri kita untuk dapat kita menerima perjalanan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Engkaulah kekuatanku di hidup. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit
penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kami akan terima perjamuan Tuhan pagi ini. Kiranya Tuhan, Engkau akan memuduskan kami, Engkau menyucikan kami, layakkan kami ya Tuhan, untuk kami bagian perjamuan pagi ini, supaya kami semuanya dimerdekakan, kami semuanya merasakan kelepasan, kami semuanya boleh menikmati kembali dan mengenang kembali kematian Tuhan di kayu salib untuk menebus kami semuanya. Haleluya. Tuhan, kami mengangkat roti ini di tangan kanan kami. Kami mengangkat di hadapan Tuhan. Kami memandang dengan iman kami bahwa ini bukan sekedar roti biasa, tapi dalam iman kami melihat inilah tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan buat kami semuanya, yang dihancurkan di dalam penyiksaan, bahkan di kayu salib, untuk supaya kami semuanya ditebus, untuk keselamatan kami ya Tuhan. Apa yang sudah kami perbuat yang mendukakan Tuhan, kiranya Engkau mengampuni kami, Engkau menguruskan kami kembali ya Allah. Saat kami melihat, kami memegang roti ini, dan kami memandang tubuh Tuhan yang tercabik-cabik, kami mengenang Engkau, memperingati kematian Tuhan sampai akhir zaman, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah terputus atas kami semuanya. Kami yang harusnya binasa, tapi Kau selamatkan. Kami harusnya mati, tapi Kau hidupkan. Kami harusnya masuk dalam api kekal, dalam penghukuman, Engkau bebaskan. Kami terikat dengan belenggu-belenggu dan ikatan-ikatan, Engkau lepaskan ya Tuhan, dengan kematian-Mu di atas kayu salib. Pagi ini kami memandangnya dengan ucapan syukur. Terima kasih, ucapkan syukur-Mu atas tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan di dalam hidup-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah tubuh Tuhan. Inilah tubuh Tuhan. Dan dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ucapan syukurku kepada Tuhan atas tubuh Tuhan yang Kau pegang pada pagi hari ini. Mari kita patahkan roti ini dan terima dengan iman. Inilah tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan bagi kita semua. Engkau percaya tubuh Tuhan? Mari kita makan bersama-sama. Katakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mengangkat cawan bersama-sama dengan kata Tuhan. Ini bukan anggur biasa. Dengan imanmu lihatlah bahwa ini adalah darah Tuhan yang ditumpahkan buat engkau dan saya. Inilah darah anak domba yang melambangkan darah Tuhan, yang ditorehkan pada dua tiang dan ambang pintu rumah-rumah orang-orang Israel, sehingga mereka luput dari kematian yang sulit.
Dan inilah darah yang sama yang engkau dan saya terima dan akan nikmati hari ini sebagai sebuah janji, sebagai sebuah meterai bahwa engkau dan saya menjadi milik kepunyaan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ada kuasa di dalam darahnya. Ada kuasa keselamatan di dalam darahnya. Dan hari ini mari kita terima dengan iman, dengan sungguh-sungguh. Lihatlah darah anak domba ditumpahkan bagi hidupmu masing-masing. Engkau percaya dengan darah Tuhan? Mari kita minum bersama-sama. Katakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih buat perjamuan Tuhan pagi ini. Kami terima ucapan syukur. Kiranya apa yang kami terima daripada Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk memampukan kami juga bisa menguatkan orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Roh Kudus akan terus menolong kami menerjemahkan apa yang kami dengar sampai kami bisa memahami dengan baik. Haleluya. Amin.